Permen susu White Rabbit ternyata tidak halal. Dan aku tahu kalian semua, apalagi teman-teman yang khususnya beragama muslim, bakal histeris dengan berita ini. Permen White Rabbit tidak halal. 2020 baru tahu. Hey, kita bertemu lagi di Bubu Station. Channel ini hanya untuk bersenang-senang. Everything's funny here. Jadi kalau kalian merasa suka dan merasa video kayak ini bermanfaat juga menghibur, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasi. Ting, jadi kalau ada upload video baru, ada pemberitahuan. Terima kasih. Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, ayo kita bahas topik yang sangat menarik hari ini. Permen susu White Rabbit ternyata tidak halal. Dan aku tahu kalian semua, apalagi teman-teman yang khususnya beragama muslim, bakal histeris dengan berita ini. Aku pun heboh banget ketika mendengarnya, karena ini adalah permen favoritku sejak kecil. And my mom always gave that to me. Dan beliau, ibuku, itu yang memberikannya ke aku dari aku kecil. Bagi kita yang lahir di tahun 90-an, pasti nggak asing lagi sama permen berbungkus putih dan bergambar kelinci ini. Permen susu White Rabbit selain rasanya yang enak, juga dilapisi semacam plastik bening yang bisa dimakan. Dan permen ini sangat menarik perhatian anak-anak. Mereka nggak akan susah payah buat buka bungkus plastiknya, karena bisa langsung dimakan bersama permennya. Jadi pengen. Permen susu White Rabbit itu telah dinyatakan resmi non-halal oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Permen susu White Rabbit merupakan produk dari negara China yang dijual oleh perusahaan di Malaysia. Dan pernyataan bahwa produk ini mengandung protein babi dan sapi mengejutkan para muslim di Malaysia dan Brunei. Dan setelah dinyatakan beneran non-halal, kini di Malaysia dan di Brunei, para pedagang minuman atau sajian lain jadinya menghapus menu-menu yang menggunakan bahan baku permen White Rabbit. Hal ini disampaikan langsung oleh Fauzia Saleh selaku Deputy Minister Departemen Perdana Menteri melalui siaran TV Al Hijrah. Sebelum Malaysia, pemerintah Brunei juga lebih dulu melabeli halal karena ditemukannya kandungan DNA babi pada proses pembuatan susu White Rabbit. Sedih aku tuh. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa permen White Rabbit tidak halal. World of Buzz mewartakan Departemen Kimia Malaysia, National Chemistry Department, telah menguji bahan makanan dalam produk permen itu sebagai tindak lanjut laporan Kementerian Urusan Agama Malaysia, Ministry of Religious Affairs. Hal ini pun disampaikan oleh Menteri Urusan Islam Sarawak, Abdul Rahman Junaid, yang menyebut pula bahwa bungkus permen yang bisa kita makan itu tidak halal dan produknya telah dilabeli non-halal. So, bagaimana dengan nasib permen White Rabbit di Indonesia, negara kita? Negara kita sedikit terlambat untuk menyadari hal ini. Dan label non-halal baru diberikan di tahun ini, tahun 2020. Padahal kabar dari Malaysia dan Brunei telah melakukan sejumlah penelitian dengan sederet bukti di tahun 2019. Namun, pada tahun 2019, di Indonesia sendiri belum ada pernyataan resmi
baik dari LPPOM maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan itu karena sebelumnya permen White Rabbit belum pernah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Dan permen White Rabbit merupakan produk keluaran China yang belum terdaftar namun telah beredar luas di Indonesia. Seharusnya mereka perlu mendapatkan surat izin edar dan itu tentu perlu terdaftar di BPOM. Jadi harusnya mereka terdaftar sebagai bahan makanan dari luar negeri. But I don't know. Kalian tahu jawabannya? Aku tahu kalian pasti kecewa berat. Apalagi bagi teman-teman yang beragama Muslim. So do I. Karena kita semua tahu permen ini adalah permen legend yang disukai banyak orang. Tapi ya sudahlah, dengan berat hati kita harus move on. Dan mungkin kita harus mencari permen susu favorit yang lain. Sekian pembahasan kita hari ini. Save terus konten positif. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Permen White Rabbit. Bye. Aku sering makan. But yang non muslim masih bisa, tapi yang muslim ya. Bye. See ya.